Selamat pagi siswa kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari topik yang baru, yaitu berjudul kalor dan perpindahan kalor. Adapun pagi hari ini yang akan kamu pelajari yaitu subtopik tentang termometer dan kalibrasi termometer. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang termometer, maka perlu pengertian dasar, yaitu pengertian tentang suhu. Apakah yang dimaksud dengan suhu? Ya, ketika kita mencelupkan tangan ke zat cair atau ke dalam air yang berisi es, maka kita akan mengatakan dingin sekali. Tetapi ketika pada air yang panas, maka kita katakan ini panas. Ukuran daripada dingin dan panas suatu benda itulah yang disebut dengan suhu. Untuk bisa mewujudkan, memberikan nilai suatu suhu benda, maka diperlukan alat yang disebut dengan termometer. Adapun beberapa jenis daripada termometer berdasarkan sifatnya. Pertama, sifat oleh karena perubahan daripada zat yang akan diukur, ya misalnya zat cair, kemudian bimetal, artinya dua buah logam, dan juga untuk gas. Maka ini adalah sifat daripada termometrik, daripada suatu alat yang kita sebut termometer. Kemudian termometer juga memberikan satu hasil yang bisa kita lihat secara digital, artinya pengukurannya langsung menunjukkan angka, dan ada juga yang kita harus membaca nilai daripada pengukuran termometer tersebut atau yang disebut dengan analog. Yang lebih penting adalah manfaatnya. Artinya, apapun jenis daripada termometer, maka pemakaiannya harus sesuai dengan manfaat yang diinginkan. Misalnya, pemanfaatan termometer untuk pengukuran suhu badan, atau pemanfaatan termometer untuk diletakkan pada dinding, atau termometer dipakai untuk mengetahui batas maksimum atau minimum suatu zat yang diukur suhunya. Contohnya, mungkin kamu pernah memakai alat ini. Ini adalah termometer yang dipergunakan atau dimanfaatkan untuk mengukur suhu badan. Ya, berarti manfaatnya adalah untuk mengukur suhu badan. Tetapi tampilannya, hasil tampilannya adalah analog. Mengapa? Kita yang membaca sampai batas di mana penunjukan daripada air raksanya. Jadi analog dia termometernya. Kemudian seperti dikatakan tadi, air raksa yang ada di dalam termometer tersebut, maka termasuk daripada sifat termometrik adalah zat cair. Jadi zat cairnya di situ adalah air raksa. Jadi inilah beberapa jenis daripada termometer dan berdasarkan pemanfaatan dan sifat termometriknya. Selanjutnya, untuk membuat sebuah termometer, maka harus ada batas-batas nilainya yang disebut dengan titik tetap bawah. Dan paling tinggi pengukurannya disebut titik tetap atas. Untuk membuat satu batas bawah dan batas atas ini, maka harus ada suatu standar yang harus dipenuhi. Ya, misalnya, untuk menetapkan, membuat sebuah termometer dan kita mau mencari daripada titik bawahnya, maka dipergunakanlah titik lebur es. Ya, seperti gambar yang ditampilkan di sini. Jadi ketika kita mau membuat termometer, maka kita ukur berapa titik terendah daripada es. Dan itulah sebagai angka nolnya. Dan untuk mengukur suhu tertingginya, maka kita mempergunakan adalah uap dari suhu daripada uap air yang sedang mendidih. Dan persyaratannya, keadaan pada saat itu tekanan udaranya 1 atmosfer. Nah, ketika hal itu terpenuh, maka skala yang dipakai di paling tinggi, itulah yang disebut dengan angka 100.
Jadi titik bawahnya 0 dan titik atasnya adalah 100. Inilah yang diterapkan oleh Celsius yang kita sebut dengan termometer Celsius. Jadi sebagai gambaran, jadi antara 0 sampai 100 dibuatlah skala-skala, ya, apakah skala jarak 1 atau jarak 0,5. Jadi demikian cara membuat sebuah termometer yang belum ada batasnya, jadi harus dikalibrasi. Untuk mengkalibrasi sebuah termometer, ya, maka perlu kita membandingkan dengan satu termometer yang standar. Ya. Nah, jadi apabila ada dua buah termometer, tentu ada satu yang standar dan ada satu yang ingin dibuat. Nah, misalkan saja termometer X dan Y. Maka untuk menyetarakan nilainya, ya, dibuatlah perbandingan batas atas dengan batas bawahnya. Ya. Nah, misalnya termometer X, maka untuk menentukan nilainya, ya, yaitu kita buat nilai daripada suhu benda yang diinginkan, udah, dikurang daripada suhu terendahnya, yaitu titik bekunya, dibanding dengan selisih antara titik didih dengan titik bekunya untuk termometer X. Jadi perbandingan nilai inilah sama dengan nilai termometer Y atau termometer standar yang lainnya. Ya, nah inilah yang diterapkan jika ada dua buah termometer. Selanjutnya, ada 4 skala pengukuran yang sangat terkenal, ya, yang kita sudah biasa mendengarkannya, misalnya termometer Celsius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Bahkan ada yang menjadi standar daripada pengukuran suhu, standar internasional, yaitu termometer Kelvin. Nah, mengapa termometer Kelvin yang menjadi standar daripada pengukuran internasional bukan Celsius atau yang lainnya? Karena 3 alat ukur yang lainnya, yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, itu mempergunakan zat cair daripada alat yang ada di dalam tabungnya. Sedangkan, ya, pada Kelvin itu menerapkan daripada getaran daripada partikel zat cairnya. Jadi lebih teliti, jauh lebih teliti, dan jangkauan suhunya jauh lebih besar lagi. Baik, bagaimana hubungan antara termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, coba perhatikan tabel di bawah ini untuk mempermudah pengertian kamu. Untuk masing-masing termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, dan bahkan termometer yang belum ada namanya, masih tanda tanya, ya, yang diperlukan adalah batas titik atas, yaitu titik didihnya. Nah, untuk Celsius itu 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373. Sedangkan titik bekunya Celsius 0 derajat Celsius, nih, Reaumur 0 derajat Reaumur, dan Fahrenheit titik terendahnya itu 32 derajat Fahrenheit. Kelvin 273 Kelvin. Ya. Nah, kalau ini misalnya ada satu termometer yang lain, tentu batas terendahnya, titik bekunya itu kita simbolkan B. Titik atasnya, titik didihnya itu disimbolkan A. Selanjutnya, skala antara titik terendah dengan titik tertinggi, ya, Celsius itu 100, Reaumur itu 80, dari 0 ke 80. Fahrenheit dari 32 ke 212. Maka selisihnya itu adalah 180. Kelvin dari 273 ke 373, selisihnya 100. Dan kalau yang lain tentu dari titik didih, ya, titik didih B, titik beku B ke titik didih A, maka selisihnya A dikurang B. Selanjutnya, dari skala yang ada ini kita menetapkan satu perbandingan, satu nilai pembandingnya.
supaya lebih sederhana dan paling terkecilnya. Coba perhatikan dari Celsius. Pembandingnya 20, maka ini 100 bagi 20 menjadi 5x. Ya, nilai-nilai pembandingnya 5x, Reaumur 80 bagi 20, 4x, Fahrenheit 180 bagi 20, itu 9x, Kelvin 100 bagi 20, 5x, dan termometer yang belum ada nama ini adalah A dikurang B banding 20 bagi 20 dengan satuan X-nya. Dari perbandingan ini maka kita dapat memperoleh satu persamaan sederhana, yaitu kalau Celsius maka T derajat Celsius sama dengan 5X. Artinya, kalau misalnya T derajat Celsius berada pada titik beku 0, maka kalau ini 0, titik bekunya 0, maka nilai minimumnya itu 0, maka kita dapati berapa nilai titik didihnya. Ya. Jadi T derajat Celsius sama dengan 5X karena dibagi daripada 20. Selanjutnya, untuk Reaumur. Untuk Reaumur, tadi 80 dengan 0. 80 dengan 0, skalanya 80 bagi 20, 4x. Maka menjadi T Reaumur sama dengan 4x tambah 0. Kemudian Fahrenheit. Hasil perbandingan tadi 9x. 9x ditambah. Kalau Celsius titik terendahnya 0, Reaumur titik terendahnya 0, Fahrenheit titik terendahnya ada 32 derajat Fahrenheit. Jadi ditambah 32 derajat Fahrenheit. Dan yang kemudian Kelvin. Yang Kelvin pembandingnya 5x, titik terendahnya 273. Kalau ada termometer yang lain, maka suhu tanda tanya ini termometer yang lain, jadi perbandingan tadi AB bagi 20X, AB banding 20X tambah B. B itu adalah titik beku atau titik terendahnya. Inilah perbandingan daripada masing-masing termometer yang umum dipergunakan dan bahkan termometer yang dapat kita buat secara sendiri. Dengan menerapkan persamaan yang ada di baris paling bawahnya. Selanjutnya kita coba terapkan beberapa contoh soal. Suhu sebuah benda 80 derajat Celcius. Hitung suhu benda tersebut ke dalam suhu Reaumur atau termometer Reaumur dan Fahrenheit. Jadi T-nya 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa nilainya jika diukur oleh termometer Reaumur dan bila diukur oleh termometer Fahrenheit. Baik, dari persamaan tadi sudah ada. T derajat Celcius sama dengan 5x tambah 0 atau 5x saja. Kita mau dapatkan berapa nilai X-nya. Ketika penunjukan suhunya 80, maka T derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius sama dengan 5X. Kita peroleh X-nya 16 derajat. Jadi ketika pengukuran suatu benda suhunya 16 derajat, skala 16 menurut Celcius itu suhunya 80, bagaimana dengan Reaumur? Dengan skala 16, dengan skala nilai 16 ini, jika kita masukkan nilai X-nya menjadi 4 kali 16 menjadi 64 Reaumur. Jadi 80 derajat Celcius itu setara dengan 64 Reaumur atau dengan Fahrenheit. 9X tambah 32, berarti 9 kali 16 tambah 32, maka penunjukan skala menurut Fahrenheit yaitu 176 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sebuah termometer X telah ditera dengan termometer Celcius. Jadi yang distandarkan di sini adalah Celcius. Didapatkan suhu 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat X.
Dan 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Ya, jika suhu sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, yaitu 80 derajat Celcius, berapa menurut termometer X tersebut? Ya, jadi kita coba mengingat kembali materi yang sebelumnya. Nah, kita mau bandingkan. Ya, kita membandingkan termometer Celcius dikatakan pada suhu 40 derajat Celcius, maka X-nya 80, dan suhu 20 derajat Celcius, X-nya 50. Baik, kita buat standarnya ini, batasan skalanya, yaitu ketika suhu daripada derajat Celcius 20, maka untuk termometer X 50. Ketika suhu derajat Celcius 40, maka X-nya 80. Ketika suhu 80 derajat Celcius, ya, suhu bendanya 80 derajat Celcius, maka ditanya berapa suhu menurut termometer X. Ya, jadi jelas perbandingannya, pembatasannya. Baik, bagaimana menerapkannya? Kita ulangi lagi rumus yang sebelumnya. Nah, persamaannya C maksimum dikurang C, jadi 80 kurang 40. Sama juga dengan ini, X maksimum dikurang X. Per C maksimum kurang C minimum, artinya derajat Celcius maksimum dikurang derajat Celcius minimum, skalanya. Ya. Demikian halnya dengan skala daripada termometer X maksimum dikurang dengan termometer X minimum. Jadi, dari perbandingan ini, sama seperti rumusan sebelumnya, kita tinggal memasukkan angkanya. 80 kurang 40, ya, maksimum 80 kurang 40, sama dengan bagi 80 kurang 20. Nah, yang di bawah, sama dengan TX kurang 80 per TX kurang 50. Ya, hasilnya adalah 40 per 60 atau 4 per 6. Ya, kita lakukan perkalian silang. 4TX kurang 200, ya, 4 kali 50, kemudian 6 kali TX, 6TX kurang 6 kali 80, kurang 480. Maka menjadi, ya, 6TX dikurang 4TX menjadi 2TX, ya. Kemudian 480 dikurang 200 menjadi 280. Maka diperolehlah TX 280 bagi 2, yaitu 140 derajat. Jadi kembali ke gambar ini, ketika derajat Celcius dipergunakan pada batas 20, alat, ya, termometer X 50. Ketika dia 40 Celcius, maka X 80. Ketika termometer Celcius 80, maka X-nya, ya, 140 derajat. Jadi demikian cara mempergunakan perbandingan daripada skala antara dua buah termometer. Contoh yang ketiga, termometer X yang telah ditera menunjukkan angka minus 30 derajat X pada titik beku air, ya, titik beku air minus 30, dan 90 derajat pada titik didih air. Tentukan penunjukan termometer Celcius untuk suhu 60 derajat. Jadi hampir mirip dengan soal sebelumnya. Ya. Baik. Ini adalah tabel yang sebelumnya kita sudah pelajari, maka kita ulangi lagi. Untuk termometer Celcius, maksimum 100, titik beku 0, skalanya 100, dan bagi 20, ya, pembandingnya 20, maka perbandingannya adalah 5X. Oke. Untuk termometer X, nah ini, titik didihnya, ya, yaitu 90 derajat. Dan titik bekunya, berarti titik bawahnya itu adalah minus 30 derajat untuk termometer X. Dari sini kita bisa dapati bahwa range skalanya menjadi 90 dikurang minus 30 menjadi 120 skala.
Selanjutnya, apabila ini kita bagikan dengan 20, ya, maka kita peroleh hasilnya adalah 6X. Sehingga kita rumuskan untuk termometer Celcius, Tx sama dengan 5X tambah 0 karena titik bawahnya 0. Dan untuk termometer X, ya, termometer X, T derajat X sama dengan 6X ditambah titik bawahnya adalah minus 30, berarti ditambah minus 30. Sudah? Nah, dengan melakukan perbandingan ini, maka kita sudah bisa memasukkan angkanya. Nah, coba perhatikan. Untuk termometer X, ya, tadi dikatakan 60 derajat. Nah, kalau di penunjukannya 60 derajat X, maka nilai X-nya berapa? Skala ke berapa? Jadi kalau ini 60 derajat, maka skala X-nya adalah 6X sama dengan 90, skala X-nya adalah 15 derajat. Nah, dengan nilai 15 derajat, kita masukkan ke persamaan termometer Celcius, yaitu T derajat Celcius sama dengan 5X tambah 0, yaitu skala terendahnya. Maka kita peroleh 5 kali 15 hasilnya 75 derajat Celcius. Jadi artinya ketika titik bekunya minus 30 dan titik didihnya 90, maka pada saat 60 derajat termometer X, di sana ditunjukkan oleh termometer Celcius yaitu 75 derajat Celcius. Jadi itulah kesetaraan daripada skala antara termometer X dan termometer Celcius. Contoh yang terakhir. Termometer Reaumur menunjukkan skala yang sama dengan termometer Fahrenheit. Tentukan penunjukan termometer Kelvin saat itu. Jadi ketika nilai daripada skala termometer Reaumur sama dengan Fahrenheit, ya, berapa nilai tersebut, itu yang diinginkan. Kemudian jika Kelvin, ya, diukurkan pada termometer Kelvin, maka Kelvin menunjukkan nilai suhu, nilai skalanya berapa. Ya, dari persamaan yang sebelumnya juga, ya, Reaumur yaitu 4X tambah 0, ini titik terendahnya. Fahrenheit 9X tambah 32 titik terendahnya. Jadi dikatakan ketika termometer Reaumur sama dengan Fahrenheit, ini ya, sama, maka 4X sama dengan 9X tambah 32. Sehingga diperoleh skala penunjukan saat kedua termometer ini sama nilainya, yaitu minus 6,4. Nah, pada saat ini, berapa skala penunjukan menurut termometer Kelvin? Maka kita masukkan persamaan, ya, karena Kelvin itu nilai mutlak, maka dibuat huruf besar dan tanpa tulisan derajat. Jadi T Kelvin. T Kelvin yaitu 5X dari persamaan yang sebelumnya, 5X tambah 273. Maka dengan memasukkan nilai X sama dengan min 6,4, kita peroleh nilai skala daripada Kelvin saat itu adalah 241. Jadi inilah 4 contoh soal yang berbeda-beda sedikit, ya, dan semakin membuat kamu memahaminya. Jadi demikian contoh pembelajaran kita untuk subtopik termometer dan kalibrasi termometer pada pagi hari ini. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.